Anda kembali di Breaking News pemirsa bersama saya Syafaati Suryo. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pemilihan Presiden Amerika Serikat, kita kembali terhubung dengan diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Ada Maya Sari Effendi di Indiana, Amerika Serikat, dan juga Emil Harsa di Texas, Amerika Serikat. Kita ke Maya Sari terlebih dahulu di Indiana, Amerika Serikat. Halo Maya, apa kabar? Halo, sudah mengundang kami di sini. Di Indiana. Ya, di Indiana. Saya tinggal di Greensburg, Indiana. Kami sangat bersemangat. Beberapa minggu yang lalu sudah ada pemilihan awal. Jadi banyak sekali pemilih yang pergi ke TPS-TPS lebih awal dari tanggal 5 November sekarang ini. Kebanyakan dari mereka sangat bersemangat. Pemilu tahun ini sangat menentukan kemana arah Amerika. Jadi banyak sekali yang sangat bersemangat. Seperti tahun-tahun berikutnya dan sejarah menentukan bahwa Indiana ini selalu dimenangkan oleh Partai Merah. Jadi kebanyakan Partai Merah yang akan menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan. Tahun 2016 gubernur kita Mike Pence berhasil mendampingi Donald Trump menjadi wakil presiden saat itu. Baik, kalau Anda sendiri apakah mengikuti early voting, pemungutan suara lebih awal, atau baru hari ini datang ke TPS? Karena banyak urusan, jadi kebanyakan ya saya ambil early voting. Baik, ternyata di setiap negara bagian atau di beberapa daerah di sana mekanisme pemilihannya berbeda-beda ya. Kalau di tempat Anda seperti apa mekanisme pemberian hak suaranya, dengan cara bagaimana, Mbak Maya Sari? Banyak yang datang ke TPS lebih awal 2 minggu sebelumnya, dan banyak pula yang mengirim dengan surat. Tapi karena di sini kental banget dengan urusan-urusan yang berbau merah, jadi kebanyakan datang ke TPS pada saat tanggal pemilu tanggal 5 November. Apakah dengan mencoblos atau mencontreng dengan menggunakan semacam spidol atau ballpoint, atau seperti apa, Mbak Maya? Oh ya, kami memiliki mesin di sini. Jadi ketika kita masuk, mereka menanyakan KTP kami, lalu kami diarahkan ke mesin pemilu. Di dalam mesin pemilu itu ada pemilihan dua. Apakah Anda, pertanyaan pertama, apakah Anda terregister sebagai Republikan, Demokrat, dan Independent? Kalau Anda terdaftar sebagai Demokrat, Anda harus push the button untuk yang Demokrat. Jika Anda terregister sebagai Republikan, Anda harus pencet tombol Republikan. Nanti setelah itu muncullah semua di mesin di depan kita ada calon-calon atau kandidat-kandidat dari partai-partai Republikan, termasuk ke presidential, senators, dewan sekolah, sekretaris kabupaten atau sekretaris wali kota, semuanya ada calon-calon dari Republikan. Tapi bukan berarti kalau kita terregister sebagai Republikan dan kita harus memilih dengan kandidat tersebut. Kita juga bisa memilih kandidat yang dari Partai Demokrat. Jadi mesin itu ada petunjuknya. Kamu milih misalnya Partai Republik, Donald Trump ataupun Kamala Harris, walaupun kalian terregister sebagai Republikan, kalian masih bisa memilih Kamala Harris. Misalnya seperti itu. Baik, kalau mekanisme untuk memilih anggota Electoral College itu seperti apa, Mbak Maya? Maksudnya? Memilih anggota Electoral College yang nanti akan menentukan calon presiden terpilih, bagaimana mekanismenya di sana? Nanti mesin yang menentukan siapa yang lebih banyak memilihnya. Jadi saat itu pun menurut mekanisme mesin itu
kita udah tahu siapa yang bisa menjadi kandidat-kandidat yang akan naik di kursi pemerintahan. Baik, baik. Kita akan beralih ke Mas Emil Harsa di Texas, Amerika Serikat. Halo, Mas Emil, apa kabar? Baik, selamat malam, Mbak dan Selamat pemirsa. malam. Baik, Mas Emil, bagaimana suasana pemungutan suara di tempat Anda di Texas, Amerika Serikat? Ya, ini video yang saya ambil tadi pagi ya, sekitar jam 8 di salah satu TPS. Ya lumayan panjang barisannya. Nah, di Texas ini early voting dari tanggal 19 ya sampai tanggal 1 November itu sudah sekitar 9 juta. 9 juta itu 48% dari seluruh Texas. Tapi itu nilainya turun dari 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu itu early votingnya sekitar 9,7 juta. Itu sekitar 58%. Tetapi orang yang register untuk vote tahun ini lebih banyak daripada 4 tahun yang lalu. Tahun ini sekitar 18 juta dari Texas. 4 tahun yang lalu sekitar 17 juta. Jadi lebih banyak yang bakal voting untuk tahun ini. Baik, kapan TPS di tempat Anda ditutup, Mas Emil? Pukul berapa? Ya, TPS-nya itu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Jadi jam 7 malam ditutup dan mereka mulai perhitungan pada waktu itu. Apakah di hari pemungutan suara ini dijadikan sebagai hari libur nasional seperti pemilu di Indonesia, atau warga di sana tetap beraktivitas seperti biasa dengan bekerja atau pergi ke sekolah seperti biasanya? Tidak resmi libur nasional ya, makanya itu ada early voting, dan early votingnya itu panjang sekitar 10 sampai 14 hari, jadi orang bisa ngatur kapan waktu yang tepat untuk mereka. Jadi tidak libur resmi, tapi beberapa sekolah yang dijadikan tempat pemilihan itu diliburkan. Baik, kalau di Indonesia ada yang namanya masa tenang, kemudian dilarang menggunakan atribut kampanye saat datang ke TPS. Tampaknya kalau di sana diperbolehkan ya, Mas Emil? Ya, sepertinya diperbolehkan, tapi saya pagi ini dengar berita ya, ada orang masuk ke TPS dengan pakai topi MAGA, disuruh copot. Jadi nggak boleh di dalamnya, tapi di luarnya mungkin masih boleh. Gitu. Baik, adakah pengamanan khusus yang dilakukan oleh pihak keamanan di sana di setiap daerah untuk mengamankan proses pemungutan suara ini? Dan bagaimana situasinya sejauh ini? Apakah tetap kondusif, Mas Emil? Ya, sepertinya masih aman-aman aja, dan di setiap TPS pasti ada polisi yang standby. Dan saya mau menambahkan ini juga ya, orang kan selalu mikirnya, oh ini Republikan Demokrat, tapi sebenarnya ada independen juga yang chance untuk menangnya itu kecil sekali, tetapi itu akan mempengaruhi swing voters yang tidak mau milih Donald Trump atau tidak mau Kamala Harris, mereka akan milih ke situ. Ya, kita ada Chase Oliver dari Libertarian Party dan Jill Stein dari Green Party. Nah, saya sebagai orang Muslim, saya dengar kabarnya itu karena Kamala Harris dan Trump itu tidak masih pro Israel ya, dan tidak mau mengakui apakah mereka akan mengadakan two state solution atau itu, soalnya mereka masih mau mendapatkan voting dari orang yang masih swing voters gitu. Nah, dari Muslim, terutama Muslim yang di Austin, itu pengarahannya kalau kamu takut salah pilihlah Jill Stein dari Green Party, karena Green Party itu anti perang dan anti kekerasan. Jadi, karena Indonesia banyak Muslimnya, ya saya mau mengutarakan itu. Oh, baik. Dan tadi juga mau nambahkan tentang electoral vote. Nah, electoral vote itu setiap negara bagian berdasarkan jumlah penduduknya itu mempunyai kayak di Indonesia ya, ada kursi kursi misalnya DKI kursinya segitu. Nah, ini kayak gini juga. Texas itu kursinya 40, California 54, Florida 30. Nah, total electoral vote itu 538. Dan untuk seorang presiden untuk memenangkan pemilihan harus
mendapat electoral vote di atas 270. Baik. Terima kasih Mas Emil Harsa langsung dari Texas, Amerika Serikat, dan sebelumnya ada Mbak Maya Sari Effendi dari Indiana, Amerika Serikat. Terima kasih telah berbagi cerita dan informasi kepada kami di Breaking News. Salam sehat selalu. Terima kasih. Pemirsa, pemilu Amerika Serikat telah resmi dimulai. Lalu bagaimana antusias warga dalam memberikan suaranya? Berikut vlog dari Nindyo Sasongko di New York, Amerika Serikat. Saya Nindyo Sasongko melaporkan dari New York City. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, rakyat Amerika Serikat sedang menantikan siapa yang akan menjadi presiden mereka untuk periode 4 tahun yang akan datang. Antara dua kandidat, yaitu Wakil Presiden Kamala Harris dengan mantan Presiden Donald Trump. Kamala Harris berasal dari Partai Demokrat dan Donald Trump dari Partai Republikan. Di New York City sendiri paling tidak ada lebih dari 1.000 voting site seperti yang ada di belakang saya ini. Dan ini adalah tempat yang dekat dengan rumah saya, walaupun saya tidak memilih, tetapi kita melihat di sini ada excitement dari rakyat Amerika untuk datang dan memberikan suara mereka. Ada dua cara untuk memberikan suara mereka. Yang pertama, mereka bisa menjadi early voters dengan mengirimkan surat mereka via post, atau mereka bisa datang di polling site seperti ini untuk memberikan suara mereka, lalu mereka akan mencatatkan dari depan, kemudian mereka meregistrasi di belakang, di dalam nanti, dan mereka akan mendapatkan kertas suara, dan mereka akan memberikan suara mereka. Nah, caranya yaitu di bawah nama mereka, di kertas suara tersebut ada bulatan oval begitu, yang mereka harus isi bulatan itu sampai penuh, lalu mereka bawa ke mesin scan dan akan di-scan. Dan setelah itu kertas suara itu berarti sudah selesai dan suara mereka langsung direkap di mesin kantor pemilu pusat. Jadi proses pemilihan suara sudah dengan teknologi. Itu yang ada di Amerika Serikat. Nah, kita lihat di sini aktivitas sudah mulai banyak dan ada semacam orang menantikan untuk mengambil suara mereka. Dan voting site seperti ini dibuka dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Dari New York City, saya melaporkan. Pemirsa, dalam kampanyenya, calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Kamala Harris berjanji akan mengakhiri perang di Gaza. Sementara Donald Trump tetap mendukung hak Israel untuk memenangkan perang melawan teroris di Palestina dan Lebanon. Masalah Palestina menjadi salah satu topik yang disuarakan dua kandidat Presiden Amerika Serikat jelang pencoblosan. Capres Partai Demokrat Kamala Harris berjanji akan mengakhiri serangan Israel ke Gaza jika mendapat mandat sebagai Presiden negeri Paman Sam. I will do everything in my power to end the war in Gaza. To bring home the hostages, end the suffering in Gaza, ensure Israel is secure, and ensure the Palestinian people can realize their right to dignity, freedom, security, and self-determination. Sementara Capres Partai Republik Donald Trump menegaskan gerakan jihad tidak boleh eksis di Amerika dan negara-negara sekutu AS. Trump mendukung Israel untuk memenangkan perang melawan teroris. I will not allow another Holocaust of the Jewish people. I will not allow a jihad to be waged on America or our allies. And I will support Israel's right to win its war on terror. And it has to win it fast. No matter what happens, it has to go fast. Thank you. Dunia mengutuk genosida Israel di Palestina sejak 7 Oktober 2023.
Lebih dari 43.000 warga Palestina meninggal dunia akibat kekejaman Israel. Bahkan Mahkamah Internasional memvonis pendudukan Israel di Palestina jelas-jelas melanggar hukum internasional. Namun siapapun Presiden Amerika Serikat terpilih, warga Palestina bersikap skeptis. Kamala Harris dan Donald Trump dipandang sebagai dua mata uang kembar. Artinya AS tetap membela Israel dan perjuangan Palestina untuk memperoleh kemerdekaan selamanya dianggap sebagai gerakan terorisme. Pemirsa, sama seperti di Indonesia, penjualan atribut kampanye di Amerika Serikat meningkat menjelang pemilu. Biasanya para penjual menjual atribut menyesuaikan lokasi kios mereka dengan pilihan warga setempat. Tapi berbeda dari yang lain, di California, dua penjual atribut kampanye yang berbeda parpol memutuskan menjual atribut kampanye dengan berdekatan. Dan untuk selengkapnya, berikut laporan tim VOA dari Washington DC. Sandra Roby adalah seorang pendukung Partai Demokrat di bagian selatan negara bagian California. Setelah melihat sebuah kios menjual atribut capres Partai Republik Donald Trump di tepi jalan, ia tergerak membuka stand sendiri menjual atribut kandidat pilihannya, Kamala Harris. Up until relatively recently, we did not promote our political beliefs out loud. It was something you just kept close to your heart and you lived respectfully amongst each other. But when Trump entered the stage, it all changed. It became kind of like World Federation Wrestling or a sports team, and we could no longer be invisible. Orange County, tempat Sandra tinggal, adalah wilayah yang solid mendukung Partai Republik di sebuah negara bagian yang kuat mendukung Partai Demokrat. Keberadaan kedua kios berdampingan mengundang respons negatif sebagian pembeli. We don't want that. Orange County is supposed to be Republican, you know, and side by side is, you know, And maybe another corner, you know, separate. in a separate corner, but not together. Tapi sebagian pembeli lain justru merespons positif. I think it's really smart. You know, I think if people just get down and, you know, talk to each other, that they can find a whole lot more in common. Pembeli lain mengatakan inilah cerminan perbedaan pendapat dan pilihan dalam sebuah demokrasi. This is the freedom that I speak out my mind and I tell what I believe in. I follow the democracy regulations in this country. In the meantime, the other party can do as well. Steve Lawrence adalah pendukung Partai Republik yang membuka stand untuk menjual atribut Trump. Tadinya ia menolak berjualan dekat Sandra, tapi akhirnya setuju untuk berjualan di lokasi berdekatan. Just because I'm Republican and she's Democrat, there's no reason that we can't coexist here in the same location. We have different feelings, different opinions about things. Certainly people wear their emotions on their sleeve. Pemirsa, usai sudah breaking news malam ini, saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.